Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratudian Humaira dengan NIM P37326120012. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penugasan ujian praktikum pada mata kuliah Patofisiologi Muskuloskeletal. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penyakit atau gangguan pada muskuloskeletal, yaitu osteonekrosis. Osteonekrosis atau yang biasa kita sebut dengan nekrosis avaskuler atau AVN atau biasa disebut dengan nekrosis aseptik adalah kematian sel-sel tulang akibat terjadinya penurunan aliran darah. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya osteonekrosis yaitu yang pertama, trauma ataupun trauma pada sendi atau tulang. Cedera seperti contohnya yaitu dislokasi pada sendi yang dapat merusak pembuluh darah di sekitarnya. Kemudian penyebab yang kedua yaitu pengobatan tertentu. Seperti contohnya pengobatan pada penyakit kanker menggunakan radioterapi yang berefek pada kesehatan tulang, yaitu bisa menyebabkan melemahnya tulang dan juga merusak pembuluh darah di sekitar tulang. Kemudian yang ketiga yaitu adanya timbunan lemak di pembuluh darah. Lemak yang menyumbat pembuluh darah dapat menyebabkan berkurangnya aliran darah ke tulang, yang juga akan menyebabkan atau memicu terjadinya osteonekrosis. Kemudian yang keempat yaitu masalah kesehatan tertentu seperti anemia atau yang penyakit anemia ini akan menyebabkan aliran darah ke tulang bisa menjadi terhambat. Penyebab atau pemicu terjadinya penyakit osteonekrosis selanjutnya yaitu penggunaan obat-obatan seperti obat kortikosteroid. Biasanya obat kortikosteroid ini digunakan untuk mengatasi peradangan. Namun obat ini tergolong dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk membangun tulang baru dan mencegah lemak, sehingga mungkin akan menjadi pemicu menyempitnya pembuluh darah. Kemudian penyebab yang selanjutnya yaitu memiliki kebiasaan minum alkohol. Kebiasaan minum alkohol ini dapat memperlambat pembentukan tulang, dan ini juga dapat menyebabkan meningkatnya risiko kematian jaringan pada tulang. Untuk penyebab selanjutnya yaitu seperti gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok ataupun minum alkohol juga termasuk. Selanjutnya yaitu patologi pada penyakit atau gangguan muskuloskeletal osteonekrosis. Patologi pada osteonekrosis ini terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu fase nekrosis awal. Pada fase ini tulang belum mengalami perubahan yang terlalu signifikan untuk beberapa bulan. Namun pusat dari osifikasi menjadi berhenti karena tidak adanya vaskularisasi untuk terjadinya osifikasi pada endokondrial. Selanjutnya yaitu fase revaskularisasi. Pada fase ini terjadi reaksi vaskuler dan juga jaringan di sekitar terhadap tulang ini menjadi mati dan terjadi deposisi dan juga reabsorpsi. Pada fase ini juga terjadi fraktur patologis pada daerah di sekitar subkondral. Kemudian yang ketiga yaitu fase penyembuhan tulang. Pada fase ini terjadi resorpsi dan deposisi tulang berhenti dan juga jaringan fibrosa serta granulasi dari granulasi ini secara perlahan-lahan diganti oleh tulang yang baru. Kemudian fase yang terakhir yaitu fase deformitas residal. Pada fase ini itu tulang mengalami penyembuhan pada epifisis secara lengkap. Namun pada sendi dengan tekanan misalnya terjadi pada
panggul, kemungkinan besar penyembuhannya disertai perubahan dan juga kerusakan yang menetap pada epifisis, sehingga permukaan sendi menjadi tidak serasi lagi dan juga akan menimbulkan osteoartritis di kemudian hari. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis pada osteonekrosis. Pada manifestasi klinis ini akan terjadi yaitu tentunya akan terasa nyeri, kemudian terjadinya morning stiffness, kemudian gerak pada sendi menjadi terbatas, kemudian terjadi defisit neurologi, dan juga akan terjadi pada saat kita menggerakkan sendi akan terdengar suara seperti suara klik. Kemudian kita akan membahas mengenai pelaksanaan fisioterapi. Pada penata laksanaan fisioterapi untuk penyakit osteonekrosis ini yaitu dengan modalitasnya yaitu penggunaan ultrasound. Kemudian akan diberikan terapi latihan seperti free active movement, kemudian hold relax, dan juga straightening quadriceps dan juga hamstring. Selanjutnya yaitu kiat-kiat ataupun usaha untuk mencegah terjadinya atau untuk menghindari terjadinya penyakit pada muskuloskeletal pada diri masing-masing. Yang pertama yaitu tentunya kita harus duduk ataupun berbaring dengan posisi yang benar. Kemudian pada saat mengangkat beban, usahakan untuk berada dalam posisi yang baik dan juga benar. Kemudian kita harus mengubah gaya ataupun pola hidup menjadi pola hidup yang lebih sehat. Kemudian memperbanyak istirahat, dan juga tentunya kita harus berolahraga ataupun melakukan aktivitas fisik. Kemudian kita juga harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat untuk kesehatan tulang seperti vitamin D ataupun kalsium. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penyakit osteonekrosis. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.